Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Kehidupan, tempat di mana kebijaksanaan dan inspirasi berpadu dalam setiap cerita. Bergabunglah dengan channel Hikmah Kehidupan dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan konten inspiratif terbaru langsung ke perangkatmu. Terima kasih atas dukunganmu. Kisah pemuda mengintip wanita mandi yang berbuah surga. Di tengah perjalanan, ia menengok ke salah satu pintu rumah sahabat Ansor dan dilihatnya seorang wanita yang sedang mandi. Seorang pemuda masuk surga karena mengintip wanita mandi. Padahal seperti yang kita tahu, mengintip adalah salah satu perbuatan tercela. Apabila kita melakukannya, maka kita dianggap telah melanggar norma. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya, bagaimana bisa orang yang mengintip justru masuk surga karena perbuatannya ini? Kisah masuk surga gara-gara mengintip perempuan mandi ini bermula dari seorang pembantu Rasulullah SAW yang bernama Sa'labah. Pada suatu hari, Rasulullah SAW mengutus Sa'labah untuk keperluan tertentu. Kemudian ia melaksanakan perintah Nabi tersebut. Namun di tengah perjalanan dia melihat ke salah satu pintu di rumah sahabat Ansor. Dari celah di pintu itu, ia melihat seorang wanita sedang mandi dan mengintip wanita itu hingga berulang kali. Setelah perbuatannya, Sa'labah terus ketakutan dan merasa malu atas perbuatannya tersebut. Dia takut jika suatu ketika diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menceritakan perbuatan Sa'labah tersebut. Dia akan merasa sangat malu kepada orang-orang. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk pergi ke lembah gunung di antara Madinah dan Mekah seorang diri. Dia memutuskan untuk meninggalkan Rasul dan berjanji tidak akan kembali lagi ke Madinah. Selama 40 hari Rasulullah SAW kehilangan dia. Lalu Jibril alaihi salam turun kepada Nabi dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu menyampaikan salam buatmu dan berfirman kepadamu, sesungguhnya seorang laki-laki dari umatmu berada di gunung ini sedang memohon perlindungan kepadaku." Maka Nabi SAW berkata, "Wahai Umar dan Salman, pergilah cari Sa'labah bin Abu Rahman, lalu bawa kemari." Keduanya pun lalu pergi menyusuri perbukitan Madinah. Dalam pencariannya itu, mereka bertemu dengan salah seorang penggembala Madinah yang bernama Zufafah. Umar bertanya kepadanya, "Apakah engkau tahu seorang pemuda di antara perbukitan ini?" Penggembala itu menjawab, "Jangan-jangan yang engkau maksud seorang laki-laki yang lari dari neraka jahanam." "Bagaimana engkau tahu bahwa dia lari dari neraka jahanam?" tanya Umar. Zufafah menjawab, "Karena apabila malam telah tiba, dia keluar kepada kami dari perbukitan ini dengan meletakkan tangannya di atas kepalanya sambil berkata, 'Mengapa tidak cabut saja nyawaku dan kau binasakan tubuhku dan tidak membiarkan aku menanti keputusan?' Ya, dialah yang kami maksud," jelas Umar. Akhirnya mereka bertiga pergi bersama-sama. Ketika malam menjelang, keluarlah dia dari antara perbukitan itu dengan meletakkan tangannya di atas kepalanya sambil berkata, "Wahai, seandainya saja engkau cabut nyawaku dan engkau binasakan tubuhku dan tidak membiarkan aku menanti-nanti keputusan." Lalu Umar menghampirinya dan mendekapnya. Sa'labah berkata, "Wahai Umar, apakah Rasulullah telah mengetahui dosaku?" "Aku tidak tahu. Yang jelas kemarin beliau menyebut-nyebut namamu, lalu mengutus aku dan Salman untuk mencarimu." Sa'labah berkata, "Wahai Umar, jangan kau bawa aku menghadap beliau kecuali dia dalam keadaan sholat." Ketika mereka menemukan Rasulullah SAW tengah sholat, Umar bin Salman segera mengisi saf. Tak kala Sa'labah mendengar bacaan Nabi, dia tersungkur pingsan. Setelah Nabi mengucapkan salam, beliau bersabda, "Wahai Umar Salman, apakah yang telah kau lakukan, Sa'labah?" Keduanya menjawab, "Ini dia wahai Rasulullah." Maka Rasulullah berdiri dan menggerak-gerakkan Sa'labah yang membuatnya tersadar. Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Mengapa engkau menghilang dariku?" Sa'labah menjawab, "Dosaku ya Rasulullah." Beliau mengatakan, "Bukankah telah kuajarkan kepadamu suatu ayat yang dapat menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan?" Rasulullah SAW bersabda, "Katakan ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta peliharalah kami dari azab neraka." Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Sa'labah berkata,
"Dosaku, wahai Rasulullah, sangat besar." Beliau bersabda, "Akan tetapi kalamullah lebih besar." Kemudian Rasulullah menyusul agar pulang ke rumahnya. Di rumah dia jatuh sakit selama 8 hari. Mendengar Sa'labah sakit, Salman pun datang menghadapi Rasulullah SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, masihkah dengan mengingat Sa'labah? Dia sedang sakit keras." Maka Rasulullah datang menemuinya dan meletakkan kepala Sa'labah di atas pangkuan beliau. Akan tetapi Sa'labah menyingkirkan kepalanya dari pangkuan beliau. "Mengapa engkau singkirkan kepalamu dari pangkuanku?" tanya Rasulullah. "Karena penuh dengan dosa," jawabnya. Beliau bertanya lagi, "Bagaimana yang engkau rasakan?" "Seperti dikeruputi semut pada tulang, daging dan kulitku," jawab Sa'labah. Beliau bertanya, "Apa yang kau inginkan?" "Ampunan Tuhanku," jawabnya. Maka turunlah Jibril alaihissalam dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu mengucapkan salam untukmu dan berfirman kepadamu, kalau saja hamba-hambaku ini menemui aku dengan membawa sepenuh bumi kesalahan, niscaya aku akan temui dia dengan ampunan sepenuh itu pula." Maka segera Rasulullah SAW memberitahukan hal itu kepadanya. Mendengar berita itu terpekiklah Sa'labah dan langsung ia meninggal. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan agar Sa'labah segera dimandikan dan dikafani. Ketika telah selesai menyolatkan, Rasulullah SAW berjalan sambil berjingkat-jingkat. Setelah selesai memakamkannya, para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kami lihat engkau berjalan sambil berjingkrak-jingkrak." Beliau bersabda, "Demi Zat yang telah mengutus aku sebagai seorang nabi yang sebenarnya, karena banyaknya malaikat yang turut melayat Sa'labah." Nah, itulah akhir dari kisah ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini di channel Hikmah Kehidupan. Jika kalian menemukan nilai dan inspirasi dalam konten kami, jangan ragu untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi agar kalian tetap terhubung dengan kami. Bersama-sama mari kita terus mengeksplorasi keindahan kehidupan dan menginspirasi satu sama lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak dan penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.